Ya, selamat pagi pemirsa. Kita terusin ya tentang hati. Judulnya memang tentang hati. Di hari terakhir di bulan November 2024 ini, hari Sabtu 30 November 2024. Ya, kita terusin karena waktunya lebih panjang. Kalau dulu waktunya pendek ya. Iya, ini waktunya panjang. Karena saya biasa ambil rute memutar buat pulang ke rumah kalau memang lagi santai. Tapi kalau memang lagi nggak kepengen konten pagi-pagi, saya biasanya ambil rute yang sama dengan pas berangkat tadi. Nah, teman-teman semuanya, tadi kan kita udah bicara tentang hati. Bahkan sampai ada warning, hati-hati dengan hati. Beware of our hearts, gitu kan. Kenapa? Karena hati ini bisa mengarahkan kita kepada hal yang nggak baik, kepada hal-hal yang salah. Tergantung bagaimana kita mengelola hati ini. Kalau hati kita nggak dikelola, nggak dididik untuk menyukai dan tergerak untuk melakukan hal-hal yang baik gitu ya, bisa jadi kalau kita selalu ngomong, udah ikuti aja apa kata hati. Lah, hati kita bisa menuntun kita kepada hal-hal yang gak baik loh. Misal kita pengen hidup yang low profile, kita pengen hidup yang istilahnya ya kita dengan orang-orang sini misalkan ya sama aja gitu loh, gak ada bedanya gitu loh. Jadi apa yang harus ya lo apa kewajiban lu mengistimewakan gua gitu loh. Misalkan saya sampai ribet kan ngomongnya. Gitu. Apa keharusan lu mengistimewakan gua sama lu tuh sama aja gitu loh. Nah, tapi hati kita malah justru karena nggak kita kelola, hati kita malah justru sebaliknya mengarahkan kita untuk flexing, mengarahkan kita untuk berbuat flexing dan mengarah kepada perbuatan yang meminta di cult atau dikultusin atau minta diistimewain gitu loh. Ini hanya soal hati teman-teman, karena hati kita gak dikelola, hati kita gak dididik, gak diasah, gak diolah untuk diarah kepada hal-hal yang baik. Nah, cara mengolahnya itu gimana? Nah, ini yang saya juga masih belajar. Kan waktu itu kan saya pernah bahas tuh dalam satu tayangan panjang saya. Ingat aja obat hati, lagu Tombo Ati atau Obat Hati dari Ustadz Opik. Obat hati yang pertama, baca Quran dan maknanya. Kalau yang ini bagi yang Islam ya, kalau yang bagi di luar Islam disesuaikan aja. Baca Quran dan maknanya. Yang kedua, perbanyak mendirikan sholat malam. Ya, mendirikan sholat malam. Sholat malam itu bukan berarti sholat isya kemalaman, enggak. Sholat sunnah di malam hari, terutama tahajud dan witir. Salat hajat, terutama tahajud karena memang dalilnya ada dalam Quran surah Al-Isra ayat 83 ayat 70 ada apa pun saya depannya kalau nggak salah bunyinya gini, fatahajjad bihi wa minal laili fatahajjat bihi ila akhir ayat. Saya kurang hafal. Nah, yang ketiga itu salat malam dirikanlah. Yang ketiga, perkumpulan dengan orang-orang soleh. Nah, ini teman-teman yang sering kali teman-teman bahas di media sosial. Circle pertemanan itu mempengaruhi bagaimana kita di hari esok dan di hari ke depan. Ya, circle atau lingkaran sekitar kita itu membentuk kita bagaimana kita hari ini, hari esok dan seterusnya. Ya. Ya.
Jadi pergaulan itu menentukan bagaimana masa depan kita. Ini yang sering teman-teman bahas di media sosial. Saya baca itu. Bahkan sekelas guru saya, Om Helmi Yahya, saya manggilnya Om ya. Om Helmi Yahya atau Bung Helmi Yahya ya. Itu bahas ini juga. Ya, pertemanan akan membawa kita kepada, pertemanan itu menentukan masa depan kita itu seperti apa. Sampai dibahas loh. Ini yang suka teman-teman bahas di media sosial. Circle atau pergaulan itu membawa kita itu kemana? Ya, kalau kita berkumpullah dengan orang-orang soleh kan, kata Ustaz Sofik, obat hati. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang soleh, insya Allah akan terbentuk diri kita yang soleh dan soleha. Kita berkumpul dengan orang-orang yang suka bersedekah, kita akan jadi orang yang suka bersedekah. Kita berkumpul dengan orang-orang yang rajin sholat berjemaah ke masjid, insya Allah kita akan jadi orang yang rajin sholat berjemaah ke masjid. Kita berkumpul dengan orang-orang yang ahli silaturahim, insya Allah kitanya akan jadi ahli silaturahim. Ya, kita berkumpul dengan orang-orang yang ahli baca Quran, ahli Quran, kita akan berkumpul, kita akan insya Allah jadi ahli Quran. Kita suka bergaul dengan orang-orang yang ahlul ilmi. Ahlul ilmi itu artinya orang suka ngilmu. Ngilmu, tahu ngilmu nggak? Ya, suka mencari ilmu, suka menimba ilmu, suka belajar, senang belajar gitu loh. Gak cuma tentang ilmu-ilmu agama, tapi ilmu dunia juga dia datang. Gak cuma ngajian di masjid atau di majelis taklim, tapi seminar-seminar akademik atau acara-acara yang menimba ilmu itu dia ikut. Ya, insya Allah kita juga akan kena ininya, akan jadi orang yang suka ilmu atau ahlul ilmi juga, insya Allah. Jadi pergaulan, lingkungan pertemanan menentukan bentuk kita di masa depan itu seperti apa. Jadi nggak cuma orang tua aja, nggak cuma keluarga aja yang membentuk kita, pergaulan pun juga bisa membentuk kita di hari esok bagaimana. Mohon maaf lahir dan batin, orang tadinya baik sama orang yang lebih tua, tiba-tiba karena pergaulan bisa jadi orang itu kagak baik sama orang tua. Udah banyak kejadiannya, karena pergaulan yang salah gitu. Saya pernah ada di posisi itu kebetulan. Yang ketiga, jadi berkumpullah dengan orang-orang soleh, karena menentukan ini kita mau kayak gimana nih. Kalau kita kumpulnya dengan orang-orang yang tukang gosip, ya mohon maaf lah, kitanya akan jadi tukang gosip juga. Kalau kita kumpulnya sama orang-orang yang kaget juga, pikir gue gak ada orang, ada orang di jalan pagi, kaget gue loh, bener ada orang lagi olahraga, untung gue di jalan kiri. Nah kalau kita kumpulnya sama orang-orang yang kaget gue loh, bener demi Allah gue kaget, ada orang, mudah-mudahan aja bukan Intel. Orang depan, orangnya lagi olahraga rupanya. Nah kalau orangnya kalau orang yang suka minum, maksudnya minum-minuman keras gitu ya, lah orangnya juga akan, lah kita juga akan jadi orang yang suka minum juga. Nggak kebantah ini ya, nggak kebantah gitu loh ya. Jadi seperti itu. Jadi pergaulan, lingkup pertemanan membentuk kita itu ke depannya seperti apa. Ya kita kembali ke ini deh. Karena tadi saya kaget terdistraksi. Yang keempat ya, obat hati yang keempat apa? Perbanyak berpuasa. Nah puasa ini kan termasuk latihan mengendalikan hawa nafsu kita, latihan mengkontrol hawa nafsu kita. Gimana caranya agar kita tidak berlebihan dalam semua hal, lebih sabar dan sebagainya. Yang kelima adalah zikir malam, perpanjanglah. Jadi kalau zikir habis sholat malam, habis sholat tahajud itu misalkan ya, itu dibanyakin teman-teman.
dibanyakin. Kalau yang biasanya zikirnya 33 kali jadi 100 kali. Saya biasa gitu ya, saya biasa gitu. Sesudah saya istighfar 100 kali habis sholat tahajud, zikir saya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallahnya saya bikin jadi 100 kali. Subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, Allahu akbar 100 kali, la ilaha illallahnya 100 kali. Dan biasanya 33 kali. Jadi 100 kali. Dipanjangin teman-teman. Kalau waktunya masih panjang, panjangin lagi. Panjangin lagi sampai dekat subuh insyaallah. Ya. Jadi itu obat hatinya. Dan jangan, kalau nasihatnya Agim ya, jangan dikotorin. Hati bisa kotor karena apa? Satu, hubud dunia, yang kedua hawa nafsu. Jangan gitu. Jadi makanya hati-hati dengan hati gitu. Karena hati kita bisa mengarah kepada kita berbuat sesuatu yang baik, tapi juga bisa mengarah kepada sesuatu yang tidak baik gitu. Itu pandangan saya. Jadi makanya kita harus waspada teman-teman dengan hati ya. Kita nggak boleh mengkutuk orang, misalkan masjid lagi setel muratal Quran, orang tuh merasa terganggu katanya ya, orang merasa terganggu karena ABCDE dan seterusnya. Kita nggak boleh main kutuk, oh kamu nih nggak beriman, kamu nih nggak apa, kamu nih kayak setan dan nggak boleh kita kayak gitu. Justru maaf lahir dan batin, kita gerak, kita bantu orang itu tergerak untuk suka dengan bacaan Al-Quran. Itu dulu deh. Karena hatinya belum tergerak aja itu. Yang masalah hati teman-teman. Hatinya belum tergerak aja. Ya. Jangan juga kita kutuk laki-laki muslim sholat di rumah, dikutuk laki-laki solehah, kata Kiai Bahtiar Nasir. Saya nggak pernah setuju dengan diksi seperti itu. Ya karena hatinya belum tergerak aja. Coba kalau hatinya udah tergerak, insya Allah rame masjid. Insya Allah penuh masjid kita sama orang-orang yang salat jemaah di masjid. Bahkan mungkin perlu diperluas kali, karena orang pada seneng sholat berjemaah di masjid. Ya. Jadi dibikin seneng dulu, dibikin hatinya tergerak dulu. Gimana caranya biar suka, biar senang saat berjamaah di masjid. Jangan dikutuk, makin dikutuk malah makin gak senang orang. Jangan ya. Jadi semua tuh tergantung hati. Hati juga lah yang menuntun kita berpikir secara sehat ya. Semoga bermanfaat. Selamat pagi, selamat berhari Sabtu teman-teman.